Wakil Ketua Umum MUI Kota Bekasi, Bapak Kiai Haji Sukandar Ghazali. Kita akan berbincang bagaimana sejauh ini MUI melihat terduga teroris yang ditangkap ternyata adalah tokoh-tokoh Islam. Sebelumnya, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menangkap 3 orang terduga teroris di wilayah Bekasi, dan 3 orang itu adalah berinisial FO, ZA, dan AA. Polisi juga hingga saat ini masih terus melakukan pemeriksaan terhadap ketiga pelaku tersebut. Lalu sesungguhnya seperti apa MUI Kota Bekasi melihat fenomena terorisme yang belakangan ini marak terjadi? Kita akan berbincang bersama Wakil Ketua Umum MUI Kota Bekasi, Bapak Kiai Haji Sukandar Ghazali. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum Pak Kiai Sukandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Sukandar, bagaimana pandangan Islam mengenai terorisme ini, Pak Kiai? Ya, begini. Jangan semua kalimat itu atau Islam itu dianggap teroris. Itu dulu ya. Artinya pola sistem dakwah yang proporsional itu memang mengajak umat kembali kepada jalan benar. Ya. Yeah. Kemudian teknis mekanis secara dakwah itu memang ya sudah ada tupoksinya lah. Ud'u sabir bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Nah, cuman persoalannya kan gini, ya. Ini terkait yang seakan-akan seolah-olah ya, mubalik yang dianggap keras itu teroris. Ini juga harus didudukan dulu masalahnya, ya. Jangan sampai mungkin sistem pola retorika dakwahnya keras, bukan berarti menghasut, keras dalam upaya untuk meluruskan, melempengkan suatu persoalan, suatu masalah, khususnya yang menyangkut persoalan akidah. Ya. Kalau persoalan teroris itu memang sudah dipatwakan oleh majelis ulama, hukum teroris itu boleh haram, ya. Menteror orang, ya, mentimidir orang, itu masuk kekerasan. Nah, jadi ini saya juga secara pribadi atas nama Majelis Ulama Kota Bekasi juga kawan-kawan yang sekarang ditahan tidak jelas terkait persoalannya apa. Tiba-tiba muncul dianggap teroris. Sebenarnya harus transparan, terbuka kepada umat, pada masyarakat. Apa yang menjadi landasan bahwa kawan-kawan yang ditahan ditangkap seperti ini? Masalahnya apa? Gitu. Jadi harus jelas dulu. Saya tahu Farid Utbah itu sangat kencang persoalan yang menyangkut masalah Syiah. Ya, Syiah dari sudut pandang Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas dalam kaitan persoalan menyangkut masalah akidah. Tapi tidak berarti ya bahwa mengangkat masalah itu dihubungkan, dikaitkan langsung di justice menjadi orang teroris. Ini yang saya yang belum paham seperti itu. Nah, yang kedua, Majelis Ulama Indonesia sejak pusat sampai ke tingkat kecamatan mempolakan sistem kaitan terkait bahwa mengarah kepada wasatiyah, ya. Artinya Islam yang moderat, Islam yang berkhidmat, yang proporsional, yang menciptakan suatu keadilan. Itu sebetulnya. Nah, sekarang sebagaimana ciri-cirinya khas yang wasatiyah seperti apa? Itu sebetulnya sudah tergambar dalam dua ormas besar, baik NU Muhammadiyah seperti itu, gitu ya. Baik yang menyangkut sudah dalam masalah kebangsaan seperti Muhammadiyah sudah menciptakan sejak Muktamar Makassar Darul Ahdi Wasyahadah. Nah, ini Darul Ahdi Wasyahadah itu hakikatnya adalah pola sistem Islam yang rahmatan lil alamin, yang memiliki pola terkait mekanisnya itu adalah umat yang pertengahan, umat yang moderat lah itu ya. Nah, tapi tidak berarti bahwa cara pola dakwah keras dalam bentuk retorika jangan dulu diambil disimpulkan bahwa itu adalah sebagai teroris, ya. Jujur aja, saya tidak sepaham, tidak sependapat dengan cara seperti itu. Makanya harus transparan. Kenapa? Kawan kita ditangkap, ditahan itu latar belakangnya apa? Apa mau penghasut kan lain pasalnya, ujaran kebencian,
Jadi ini yang jadi sekarang, makanya saya kalau ditanya seorang kenapa saya tidak tahu masalahnya apa gitu, kita punya apa ya. Baik saya pribadi maupun secara lembaga Majelis Ulama Indonesia. Itu. Baik. Mas. Pak Kiai Sukandar, kalau melihat penangkapan Ustadz Ahmad Farid Uqbah, bahkan juga Waketum MUI Kiai Anwar Abbas mengenal sosok FO ini pendakwa yang anti dengan tindakan kekerasan. Nah, Pak Kiai Sukandar melihat lebih dekat atau mengenal sosok Ustadz Ahmad Farid Uqbah bagaimana, Pak Kiai Sukandar? Kalau pandangan saya kan kena baik. Dia di MUI kan termasuk adalah komisi fatwa di MUI itu. Dia di Kota Bekasi ya termasuk komisi fatwa. Seingat saya sering menyimak dakwah-dakwah beliau. Seingat saya ya, hanya mungkin retorikanya saja, saking semangatnya gitu. Kalau persoalan-persoalan menyeluruskan dari berbagai Islam sempalan termasuk Syiah, termasuk LDI segala macam, dia wajar-wajar aja menjelaskan kepada supaya umat itu tidak bingung, tidak galau kata anak muda. Ya, jadi itu hanya memberikan penjelasan aja, ulasan dia seperti itu. Ya, tapi kalau motivasinya pola dakwahnya cara menghasut dan sebagainya, itu persoalan lain. Tapi seingat saya dalam nyimak baik rekaman dakta segala macam, itu bahwa saya biasa-biasa aja, hanya mungkin sistem mekanis retorika kita yang agak sedikit cukup luar biasa gitu, saking semangatnya. Ya, kadang-kadang jangan saya juga saking semangatnya nggak mau sekarang suka begitu. Tapi ini dulu masalahnya, apakah persoalan yang menjadi masalah oleh Densus 88 itu apa persoalannya itu? Itu harus jelas. Nah, umat tidak tahu, masyarakat tidak tahu, umat Islam, warga Kota Bekasi. Ini jangan. Dan kok sekarang itu tidak ada tata krama etika ya, menahan para kiai, para ulama itu kan ada suatu tugasnya biar jelas. Nah, dikonfirmasikan dulu ya kepada lembaga tertentu. Dan dia juga termasuk adalah sebagai pendiri pondok pesantren Wahid Islamah di Kota Bekasi. Dia harus jelas dulu gitu. Jadi jangan lama-lama semua habis dong kiai-kiai ulama-ulama yang mengajak umat yang betul-betul yang serius, yang istiqomah, dihabisin gitu. Nah, ini yang menjadi seperti itu. Mohon maaf pada yang terkait lah, entah namanya kepolisian, entah namanya BIN, entah namanya termasuk Densus segala macam. Ini yang kadang-kadang umat menjadi buta, tidak tahu persoalan masalah seperti itu. Ya, jadi itu yang pandangan saya baik secara pribadi maupun secara majelis ulama. Bagaimanapun dia sebagai komisi dari fatwa MUI dan kami menaruh orang di majelis ulama itu tidak sembarangan. Kita juga lihat dari sisi akhlaknya, dari sisi keilmuannya dan sebagainya. Baik. Gitu, Pak. Pak Kiai Sukandar, di ujung telepon sudah tersambung pendengar kami, Bapak Qasim yang ingin berinteraktif. Kita angkat telepon dulu, Pak Kiai Sukandar. Assalamualaikum, Pak Qasim. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji sehat? Pak Haji. Alhamdulillah, Pak Qasim. Sehat, Pak Qasim. Nih, ya, ini jalan ini. Ya. Pembicaraan yang disampaikan Haji sudah cocok benar. Saya juga sependapat dengan pernyataan Haji komentar barusan dan saya ingin namakan saja. Kualitas Farid Uqbah saya sudah mengenal puluhan tahun dari muda. Akhlak nul karimahnya luar biasa, akidahnya luar biasa. Saat ini beliau ini memang sedang menggalakkan tentang aliran seperti Syiah, LDII, ingkar sunnah, terus-terusan. Bahkan saya sendiri juga harus mendakwahkan itu, jangan berhenti-berhenti. Nah, kemudian yang kedua, bagus. Yang kedua memang dengan Syiah ini sedang merapat kepada pihak kepolisian. Mereka sudah mendapatkan tempelan-tempelan negatif ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Densus maupun Polri harus ada kerjasama dengan majelis ulama. Adapun ustadz dan kiai dan ulama kalau mau ditangkap harus lapor dulu ke majelis ulama biar umat tidak bingung, ulama tidak bingung. Kalau memang lembaga orang itu menghasut ya, itu kan sudah ada pasalnya. Tetapi kalau dilarikan kepada teroris, saya tidak sependapat kepada makhluk yang menangkapnya. Saya tidak sependapat dengan
Densus. Yang jelas ini sudah fitnah lagi. Nanti ke depan akan seperti apa negara? Kalau sudah begini, jolim, insya Allah tubuh Monas akan rontok akibat para kiai dan ulama ditangkap-tangkapin orang soleh. Giliran yang para hancur, korupsi, PKI tidak ditangkap-tangkapin. Saya ngiri. Rakyat harus bangkit. Harus bangkit. Saatnya ini kita melawan kejeliman. Itu saja. Pak Haji Sofri selalu sehat. Terima kasih Pak Qasim. Sama-sama. Terima kasih Pak Qasim di Rawalumbu. Silakan Pak Kiai Sukandar ditanggapi. Ya, jadi betul. Jadi jeritan hati masyarakat harus buat, termasuk Bu Insya Allah Pak satu dianggap Pak Qasim mewakili seperti itu. Saya kira memang. Jadi kalau cara dakwah agak keras itu normatif gitu. Jadi jangan, itu dia tadi, kalau jangan hanya persoalan menjelaskan saking kencengnya sekerasnya untuk membedakan mana yang hak, yang batil, yang benar, yang salah, jangan disimpulkan teroris. Nah itu persoalannya. Pak, sedikit sekali orang yang memahami persoalan Syiah, sedikit, walaupun para mubalik juga sedikit, yang memahami betul. Termasuk LDII yang konon mereka disebutkan adalah paradigma baru, tapi dengan munculnya instruksi dari pusat supaya berikan pembinaan pada LDII sampai ke tingkat kecamatan kelurahan, ternyata pengantar dari DPP LDII tidak menerima terkait pembinaan, terutama khotbah Jumat kalau yang dipimpin oleh dari Majelis Ulama. Katanya sudah dengan paradigma baru, dia udah siap sama seperti ormas lain. Nah, jadi memang itu. Jadi sikap takfirinya masih muncul. Mereka yang paling suci, yang paling bersih. Jadi dianggap kita ini pandangan LDI sampai hari ini dianggap mutanajis. Gitu ya. Nah, ini juga harus hati-hati kawan-kawan masyarakat dalam lingkungan seperti itu. Kelihatannya Islam, tampilnya Islam, potongannya Islam. Tapi jiwanya justru keluar dari nilai keislaman seperti itu. Baik. Itu Mas. Pak Kiai Sukandar, ada statement bahwa Densus memerangi terorisme bukan berarti memerangi Islam. Tanggapan Pak Kiai seperti apa? Ya, sebetulnya bagaimana gini, harus jelas dulu. Jadi teroris yang mana, seperti apa gitu ya. Dari yang membom sana, bom sini, segala macam, ratusan orang seketika itu. Nah, itu semua teroris. Tapi kalau hanya sedar lewat mimbar menyampaikan yang hak, kemudian karena dia retorikanya cukup keras, cukup kenceng, dianggap teroris, nah itu harus kita tinjau ulang dulu uji dulu materinya seperti itu gitu ya. Pak Kiai, bagaimana sejauh ini pendidikan bagi ulama di Majelis MUI Kota Bekasi, Pak Kiai? Jadi pendidikan kadar ulama dari pusat sampai ke tingkat kabupaten kota itu kurikulumnya juga jelas ya. Karena kurikulum yang pokoknya dari pusat semua. Kemudian ada tambahan-tambahan lain seperti belajar kristologi, kemudian mengenal Islam sempalan dan sebagainya, itu tambahan. Supaya para mubalik itu tidak kabur dalam masalah materi itu. Nah, kemudian memang selalu saya diarahkan bahwa PKU kena dari isu dari pusat itu mengarahkan kepada Islam wasatiyah gitu, penuh moderat gitu. Nah, ini juga yang 50 orang yang lulus dididik, digembeng, dibina selama hampir 6 bulan ini insya Allah saya kira mutunya memberikan suatu pencerahan kepada masyarakat, lingkungan, dan spek terjang pada masjid dan mushola yang ada di Kota Bekasi. Insya Allah seperti itu ya. Baik, Pak Kiai Sukandar, terakhir untuk melihat adanya terduga teroris memanfaatkan kotak amal ini di masjid, di mushola atau pasar begitu, Pak Kiai melihatnya bagaimana pergerakan ini? Bagaimana teroris? Iya, adanya terduga teroris yang memanfaatkan kotak amal ternyata untuk membiayai pergerakan mereka. Pak Sukandar melihat hal ini bagaimana? Nah, itu sebetulnya saya juga tidak sependapat ya, gitu. Kalau memang untuk perjuangannya untuk teroris, gitu ya, dalam rangka menghimpun, yang intinya kan itu tidak sependapat juga hal seperti itu. Kalau kotak amal dalam rangka untuk jihad fisabilillah, dalam pola dakwah segala macam, jihad itu kan pengertiannya kan lingkupnya tidak sempit, gitu ya. Jadi jangan kata-kata jihad itu diarahkan ke teroris juga. Nah, ini yang suka menjadi salah kaprah dalam lingkungan masyarakat itu, ya. Baik. Gitu. Pak Sukandar Ghazali, terima kasih waktunya. Salam sehat untuk keluarga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Demikian rekan Dakta perbincangan kami bersama Wakil Ketua Umum MUI Kota Bekasi Bapak Kiai Haji Sukandar Ghazali.